Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya dihidupkan semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yakni Islam. Dan dengan kesehatan, alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring ini. Dan Masya Allah, baru kali ini anak ngelihat langsung wajah-wajah antum nih. Sudah lama ya, sekitar 8 bulan, 8 atau 7, 8 atau 10 bulan begitu ya. 8 lah ya, antara 7 sampai dengan 10 bulan. Dan tidak bisa diperkirakan berapa hari gitu ya. Nah, itu juga salah satu nikmat Allah yang kita sadari, sehingga wajib untuk kita syukuri. Dengan syukur yang sebenar-benarnya, yakni dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau risalah Islam sampai kepada kita. Kita masuk di bab 4 ya, tentang teks tanggapan, melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu tentang struktur dari teks tanggapan. Ini di mana apanya ya? Oh, di sini. Capek anak mutar ya. Nah, di bab 4 ya, di bab 4 yang sudah mendapatkan buku dibuka bukunya. Kalau tidak ada buku, karena tidak bisa buka handphone, ya mungkin nanti setelah pembelajaran bisa dilihat-lihat lagi bukunya di handphone dengan cara download ya. Download. Kok beda? Cari yang buku kelas 9 K13 edisi 2017 atau 2018 dari bukupaket.com. Bukupaket.com ya, di bukupaket.com. Nah, ingatkan kembali Anda sekalian, cari bukunya di bukupaket.com. Anda tidak endorse ya terhadap bukupaket.com, tapi memang di situ yang lengkapnya. Buku kelas 9 K13 atau kurikulum 2013. Nah, nanti di situ ada edisi revisi. Nanti depan sampul bukunya warna biru, ada yang edisi 2017, ada juga edisi 2018. Dua-duanya sama. Jangan ambil yang K13 lama begitu. Jadi yang terbaru, yang minimal itu edisi 2017. Di sampulnya itu ada 2017 begitu ya. Bisa di-download, mungkin berapa MB sajanya. Antara 5 sampai dengan 50 MB begitu. Tergantung. Kalau kelas 9 kalau anak tidak salah itu kecil, enggak besar. Kelas 9 itu 32,4 MB. Jadi kita melanjutkan di kebahasaannya. Kemarin sudah kita bahas ya tentang menelaah struktur dari teks tanggapan. Strukturnya ada 3. Yang pertama konteks, kemudian kedua deskripsi. Deskripsi itu nanti dibagi-bagi, pendeskripsiannya bagaimana. Kemudian penilaian. Penilaian bisa dalam bentuk pujian, kritik, dan juga saran. Si Dimas sambil main game ya, atau lihat buku?
Buku, alhamdulillah. Masya Allah. Soalnya dimiringkan ya kan kayak main game. Biasanya kalau lihat buku kan diluruskan handphonenya. Nah, oh ya, bagus bagus. Eh, Kemudian ini yang selanjutnya itu, ini gambarnya muncul kan? Bahasa teks tanggapan kan? Atau masih bahasa Indonesia di depan? Bahasa teks tanggapan kan? Soalnya di, oke. Nah, bahasa buku pegangan. Mana bukunya? Iya, tunjukkan bukunya. Tunjukkan bukunya. Siapa yang ngomong ini tadi? Farhan. Ana lihat dulu. Oh, ini Farhan. Nah, mana bukunya? Oh, di WA. Ntar ya. Anak kira buku buku apa? Buku apa namanya? Kalau kalau buku asli yang cetak pasti sama dengan ini. Nah, ini tahun berapa ini? Lelet sekali internetnya. Ya, toib. Nanti Ana lihat ya sambil Ana jelaskan. Toib. Bahasa teks tanggapan itu kebahasaannya itu sebenarnya hampir sama-sama saja dengan kebahasaan pada teks-teks yang lainnya begitu ya. Ini buku tahun tahun berapa ini? Oh, ini 2015, beda. Ini 2015 ya. Jadi, Ana jelaskan kembali bahwasanya buku K13, buku pegangan untuk K13 seluruhnya sekarang ya, seluruh Indonesia yang menggunakan K13 itu menggunakan buku edisi revisi 2017 atau 2018. Itu yang paling terakhir 2017 atau 2018. 2016 ke bawah itu kurikulum K13 yang belum direvisi. Jadi di dalam nanti ada teks eksemplum. Jadi belum direvisi, tidak sesuai lagi sudahan ya. Itu sudah tidak dipakai. Ini 2015 sehingga tidak lagi digunakan. Buku ini sudah tidak digunakan ya, buku yang ini. Taib. Jadi cari di bukupaket.com yang edisi revisi 2017. Nah, kebahasaan teks tanggapan, poin yang paling utama adalah bagaimana kalian menggunakan bahasa yang santun dan baik. Itu yang paling pertama. Poinnya, bahasa yang santun dan baik. Bahasa yang santun dan baik ini, bahasa yang santun dan baik ini nanti dimasukkan ke dalam bagaimana kalian melakukan tanggapan. Tanggapan ada berapa? Ada 3. Tanggapan ada 3. Bisa dalam bentuk pujian, bisa bentuknya kritik, dan bisa dalam bentuk saran. Nah, kebahasaan yang diinginkan di dalam teks tanggapan merupakan kebahasaan yang lebih personal dan sifatnya itu afektif, ya. Jadi tidak kebahasaan konjungsi, tidak lagi seperti itu. Misalnya kalau di cerpen kan misalnya kebahasaannya sudut pandang orang pertama, konjungsi, kemudian uh, teks apa namanya, waktu, hubungan kausalitas begitu ya. Nah, kalau di teks tanggapan ini lebih bagaimana kalian melakukan pujian, bagaimana kalian memberikan saran, bagaimana seharusnya mengkritik. Nah, begitu. Nah,
Kita lihat dimulai dari pujian. Jadi setiap orang, ya, setiap orang itu ingin dipuji. Setiap orang ingin dipuji. Ya. Setiap orang ingin dipuji. Kelas 9 kemari. Itu kelas 9 kan? Jadi setiap orang itu ingin dipuji. Nah, permasalahannya, apakah pujian kita tepat untuk dia atau tidak begitu? Karena setiap orang ingin dipuji. Masalah yang pertama, apakah cara memuji kita tepat atau tidak? Yang kedua, apakah kita itu terbiasa untuk memuji? Latar belakang kita ini tinggal di Indonesia. Di Indonesia, secara garis besar, punya kebiasaan yang dominan yaitu untuk mengkritik, ya, bukan memuji. Jarang sekali orang memuji, ya, lebih sering mengkritik. Pemerintah dikritik, orang pakai sepatu dikritik, sepatu hitam dikritik, orang pakai sepatu warna biru dikritik, orang lagi jogging sore dikritik. Sok jogging, biasanya nggak pernah jogging aja kok. Nah, ya kebiasaan kita itu, ya, kebiasaan kita mengkritik. Pagi-pagi makan bubur, atau makan roti misalnya. Sok-sokan orang kaya, orang nggak punya duit aja sok-sok makan roti, makan bubur. Jadi kebiasaan kita seperti itu, ya. Orang beli mobil baru dikritik. Emang ada duitnya? Sok-sok beli mobil, paling kredit. Nah, itu kebiasaan kita. Nah, maka perlu bagi kita untuk terbiasa memberikan pujian. Pujiannya pun harus pujian yang sifatnya positif. Ada pujian yang sifatnya negatif, ada. Wih, kamu terlihat ganteng sekali, ya, pakai baju kaos itu. Seolah-olah kalau nggak pakai baju kaos itu nggak ganteng gitu. Kamu cantik ya kalau berdandan. Berarti kalau nggak berdandan nggak cantik. Memuji itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Nah, di sini dituliskan memuji secara tepat. Memuji secara tepat itu tulus dan bukan basa-basi. Jadi memang apa adanya antum puji. Memang apa adanya antum puji. Tidak memuji dengan basa-basi. Cuman sekedar saja, padahal dalam hati kita nggak ada niat untuk memuji itu tadi, begitu. Contohnya di sini, ya, kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna itu, daripada mengatakan kamu bagus memakai baju itu. Kamu bagus memakai baju itu. Kalau kamu bagus memakai baju itu, kalau nggak pakai baju itu nggak bagus. Tapi kalau pakai baju itu tampak ceria, ya itu terlihat lebih saja begitu, punya nilai lebih. Jadi kalau nggak pakai baju itu nggak ceria bisa jadi. Nah, itu masih boleh, ya, dibandingkan harus mengatakan kamu nampak cantik kalau pakai baju itu, kamu nampak tampan kalau pakai baju itu. Jadi seolah-olah kalau nggak pakai baju itu jadinya jelek begitu. Kemudian hormati, hargai begitu. Jadi jangan sampai niat memuji malah kita diterima oleh yang dipuji itu sebaliknya. Ya, makanya kita tidak boleh ngomongin tentang sara, ya, suku, agama, ras begitu, ya, ketika memuji. Kamu hebat sekali untuk ukuran orang desa misalnya. Jadi kan, kau pinter, ya, padahal kau sekolah di Ulunuha. Jadi seolah-olah cuman SMA Negeri 1 Medan, SMP Negeri 1 Medan yang harus pintar begitu. Jadi kita memberikan pujian juga harus mengedepankan rasa hormat dan menghargai kepada orang lain. Kemudian dari segi waktu, jadi kita
memuji seseorang juga punya timing, tepat pada waktunya. Jangan ketika orang itu lagi marah-marah, lagi emosi gitu, punya masalah dan kendala, terus memberikan pujian yang tidak nyambung dengan masalahnya begitu. Seharusnya sesuaikan dengan timing atau waktunya, waktu yang tepat begitu, waktu yang tepat. Kemudian ketika kita memuji juga memberikan rasa nyaman. Karena tujuan memuji itu kan bukan untuk kita. Kita memuji si A bukan bermaksud untuk diri kita, tapi untuk orang itu. Nah, inilah yang menjadi poin agar kita memuji itu tepat. Kebanyakan dari kita memberikan pujian kepada orang lain itu ada maksudnya. Kita puji dia agar sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai karena kita butuh dengan dia. Ada yang seperti itu. Keren kali ya bajumu hari ini, tapi nanti di belakang pinjam duitmu lah 5.000. Pujian tapi di belakangnya ada buntutnya, ada ekornya lagi yang mengikuti. Nah, ini nanti bisa menyebabkan orang tidak nyaman. Ya. Atau ketika kita memuji ya, tetapi kita seolah-olah malah merendahkan diri. Rendah diri baik, tapi merendahkan diri itu tidak boleh. Misalnya iyalah kau juara 1, pinter kali, aku ini apalah. Misalnya seperti itu ya. Jadi antum memuji orang lain dengan baik, tetapi sebaliknya antum merendahkan diri, itu juga bisa membuat orang lain tidak nyaman dan juga pada dasarnya merendahkan diri sendiri itu tidak baik, tidak diperbolehkan. Kemudian itulah bagaimana cara memuji yang tepat begitu. Ini berapa menit sudah? Terlewat, masih 17 menit. Taib, yang selanjutnya menemukan hal untuk dipuji. Nah, menemukan hal untuk dipuji. Di sini hal-hal yang paling utama ketika kita memuji orang, tentunya kita menemukannya itu bukan berdasarkan kita memanfaatkan orang lain atau kita butuh dengan orang lain, tapi bersikaplah jujur. Nah, jujur adalah hal yang utama. Jujur terhadap sesuatu yang hendak kita puji. Kemudian kita harus berpikir positif. Setelah kita terbiasa dengan kejujuran, maka kita memuji pun tidak lagi penuh dengan basa-basi. Tapi kalau kita terbiasa dengan bohong, maka ketika muji nanti pun banyak bohongnya. Nah, jadi menemukan hal untuk dipuji itu yang paling pertama ya harus jujur gitu. Harus jujur. Nanti kalau kita terbiasa bohong ya jujur bohongnya gitu ya. Jadinya begitu. Jadi pujiannya tadi cuman semuanya hanya kebohongan belaka. Taib. Setelah jujur, maka selanjutnya kita harus bersifat positif terhadap pujian yang hendak kita berikan kepada orang lain. Kemudian puji orangnya, bukan objeknya. Tadi juga sudah ada pujian yang tepat ya. Jadi kamu tampan sekali pakai baju baju gamis itu misalnya, atau pakai peci, pakai lobe gitu ya. Jadi terlihat tampan gara-gara pakai lobe begitu ya. Jadi puji orangnya, bukan objeknya. Ya. Jadi yang dipuji itu orangnya, bukan objeknya. Selanjutnya, ini di sini ada poin ya, di sini ada poin yang di bold.
Orang yang mendapat pujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Nah, di situasi khusus memuji orang yang baru dikenal, maka kita tidak diperbolehkan memuji hal-hal yang sifatnya pribadi, karena kan kita baru mengenal dia. Jadi puji sekadarnya saja kalau orang yang baru dikenal. Jadi hal-hal yang umum saja yang kita puji, tidak boleh memuji sampai terlalu dalam. Nanti bisa membuat orang sakit hati, merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang lainnya. Ada hal yang lainnya yang perlu diperhatikan. Selain memberikan pujian yang baik dan santun itu tadi, ada juga poin bagaimana kita menerima pujian. Ketika kita dipuji, kita tidak boleh mengelak atau membantah atas pujian orang tersebut, begitu ya. Jadi kita harus menerima pujian. Minimal ucapan terima kasih selesai. Karena ucapan terima kasih itu adalah ucapan yang paling mudah diucapkan, ucapan yang ketika orang mendengarnya tidak akan ada orang yang merasa sakit hati dengan ucapan itu. Bahkan ketika antum diejek, bukan dipuji, terus antum jawabnya terima kasih, orang yang ngejek pun berpikir 2 kali untuk ngejek lagi. Ya. Jadi ucapan terima kasih itu ucapan yang sebenarnya super ya. Jazakallahu khair. Kalau kita terbiasa dengan itu, kemudian ucapan-ucapan yang lainnya abaikan. Atau ucapan-ucapan yang menyebabkan kita tidak menerima pujian, biasanya ucapan yang kita ucapkan dengan penolakan. Misalnya terima kasih, tapi saya tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu bayangkan. Ih, kamu cantik sekali. Ah, biasa aja. Jadi kita harus terbiasa dengan menerima pujian. Ucapkan saja terima kasih. Wah, kamu baik sekali, terima kasih. Minimal ucapan terima kasih. Atau boleh disambung dengan hal-hal yang sifatnya itu apresiatif, mendukung pujian orang tersebut. Tidak boleh membantah atau menolaknya. Taib. Nah, kemudian ini bagian dari pujian. Ada bagaimana cara memuji, kemudian bagaimana cara menerima pujian. Kemudian ada kritik. Nah, ini kritik ini yang paling sering kita lakukan. Ya, ana sebagai salah satu orang yang hidup di lingkungan dengan penuh kritik, mau tidak mau juga sering muncul kritik itu. Meskipun kritik itu tidak tersampaikan secara langsung, baik itu di media sosial atau ke orangnya, bisa jadi kritik yang ana munculkan sendiri di hati gitu ya. Maka dari itu pelan-pelan, dimulai dari sekarang, agar kita tidak terbiasa mengkritik. Kalaupun memang mau mengkritik, maka kritiklah hal-hal yang bersifat membangun gitu. Nah, ada poin yang penting di dalam kritik ya, sebaiknya begitu ya. Ada alternatif selain kritik, yakni saran. Nah, jadi selain kita biasa mengkritik, maka kali ini kita akan ubah pelan-pelan. Dalam segala hal, cobalah kita mulai dengan memberikan saran saja. Meskipun tidak semua hal harus saran, ada bagian-bagian yang memang harus dikritik. Misalnya itu bentuknya adalah kesalahan, maka kita harus tunjukkan kesalahannya apa, kemudian kita berikan saran. Jadi kritikannya tadi sifatnya jadinya membangun, tidak kritikan yang negatif. Nah, begitulah poin-poin yang harus ditaati dalam memberikan tanggapan. Tanggapan secara langsung terhadap orang, baik secara lisan maupun tulisan,
atau tanggapan yang kita berikan terhadap suatu objek atau benda, misalnya objek buku, karya sastra, lukisan, seni, terhadap bangunan, dan lain sebagainya, maka kita harus memperhatikan 3 aspek penting dalam memberikan tanggapan, yaitu bagaimana cara memuji, bagaimana cara mengkritik, dan memberikan saran yang baik begitu. Tapi alangkah baiknya kritik ini dihindari apabila kritik tidak terlalu diperlukan. Kalaupun memang kritik hendak digunakan, maka sertailah dengan saran. Nah, kalau pujian itu tadi ya, pujiannya tadi ada langkah-langkahnya tadi sesuai dengan yang ada di buku. Thayyib, sampai di sini pembahasan kita tentang kebahasaan teks tanggapan. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Ada yang ditanyakan? Ya, ini aktif. Kamera diaktifkan ya. Yang tidak aktif diaktifkan, yang sudah aktif ya bagus. Safik belum aktif kameranya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa? Nah, apa yang ditanyakan? Hal-hal, menemukan hal untuk dipuji. Menemukan hal yang untuk dipuji itu yang paling pertama itu kita kan harus bersifat jujur. Nah, setelah kita bersikap jujur, nanti kan muncul tulus ya, perasaan tulus. Maka setelah itu kita akan menemukan apa-apa saja yang harus dipuji dari orang tersebut, secara tidak langsung akan muncul itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita menemukan hal yang untuk dipuji secara jujur, kita ngelihat orang si A. Si A itu berpenampilan menarik. Maka hal yang perlu kita lakukan untuk memuji dia, untuk menemukan hal yang untuk dipuji dari dia, tentunya kita harus bersikap jujur. Kalau kita nggak bersikap jujur, penuh dengan basa-basi, suka-suka kita dong memujinya. Nah, maka kita yang paling utama yaitu harus bersikap jujur. Setelah itu, setelah bersikap jujur, maka kita harus tumbuhkan bagaimana cara memuji seseorang dengan pandangan yang positif. Tidak boleh yang negatif. Misalnya si A itu nampaknya kurang menarik di bagian tertentu, maka itu bisa kita tutupi dengan hal yang menariknya begitu. Kita jujur pada hal yang menariknya. Sifat positifnya itu tadi begitu. Yang tidak menariknya, kalau itu tidak terlalu penting untuk diberikan kritikan, tidak usah dikritik. Berikan saja saran begitu. Nah, itulah hal yang cara menemukan hal-hal yang harus dipuji dari seseorang. Maka perlu kita bersikap jujur terlebih dahulu, setelah itu bersikap positif terhadap apa yang hendak kita puji. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, Ana ingatkan kembali buku bahasa Indonesianya itu ada di bukupaket.com, cari saja di Google. Itu nanti sampai akhir semester pasti bukunya masih itu saja dipakai. Bahkan edisinya yang tahun 2018 itu baru saja percetakannya ya, belum lama. Maka bukunya itu yang edisi 2017 atau 2018 sama saja. Tidak boleh yang di bawah 2017. Nah, Ana kasih contoh nih ya, di depannya begini dia. Nah, di sini ada edisi revisi 2018 nih. Nah, ini kelas 9 begini, sampulnya warna biru tapi di depannya ada edisi revisi 2018 bukunya. Kalau yang belum punya buku paket.
Kalau masih bukunya masih buku yang di-download dari internet, maka bukunya seperti ini. Besar filenya 32,4 megabyte, kecil. Kecil. Ya, edisi revisi 2018 atau edisi revisi 2017 sama saja sebenarnya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan tulisan huruf dan lain sebagainya saja yang 2017, yang sedangkan 2018 sudah diperbaiki fixnya begitu. Toyib. Selanjutnya yang terakhir ya, Anda jelaskan minggu depan kita ujian praktik. Ujian praktiknya menulis teks tanggapan sekaligus menelaah struktur dan kebahasaannya. Ya. Anda ingatkan saja, Anda ingatkan. Toyib. Iya, teks tanggapan. Itu untuk ujian praktiknya. Teks ini, tapi besok kan ada latihannya bagaimana cara menulis teksnya. Taib, ana akhiri pembelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis. Ana ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.